Kota Sapporo, Pulau Utara Hokkaido, Jepang, dikejutkan dengan sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita yang dibantu oleh ayahnya. Korbannya bernama Hitoshi Yura, seorang pria berusia 62 tahun. Kejadian ini dapat diungkapkan melalui rekaman CCTV di sebuah hotel, di mana rekaman CCTV itu memperlihatkan Hitoshi dan seorang wanita yang sedang membawa sebuah koper besar nampak datang ke sebuah hotel. Mereka menginap di hotel itu. Namun 3 jam kemudian, wanita itu keluar dan pergi dengan membawa koper besar sebelumnya. Namun dengan pakaian yang berbeda. Wanita itu pergi menuju mobil ayahnya yang telah lama menunggunya. Diketahui jika wanita itu berusia sekitar 29 tahun. Dan kejadian itu terjadi pada tanggal 25 Juli 2023. Lalu apa sebenarnya yang telah terjadi? Inilah sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Runa Tamura. Runa Tamura merupakan seorang wanita berusia 29 tahun, di mana dia seorang wanita yang tidak memiliki pekerjaan. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, di mana sang ayah bernama Osamu Tamura berusia 59 tahun dan sang ibu bernama Hiroko Tamura berusia 60 tahun. Ayah Runa merupakan seorang dokter kejiwaan yang menangani orang-orang yang memiliki gangguan dalam kesehatan mentalnya. Namun yang cukup miris, ternyata sang anak diduga juga memiliki kesehatan mental yang terganggu. Hal itu dituturkan para tetangganya yang mengatakan jika Runa Tamura merupakan seorang anak yang suka menyendiri. Sebelum terjadinya kasus yang dilakukan oleh Runa Tamura sebelumnya, diketahui jika malam itu Runa Tamura datang bersama ayahnya. Namun ayahnya itu hanya berada di dalam mobil sambil menunggu anaknya dari kejauhan. Sedangkan Runa nampak memasuki tempat hiburan malam bersama Hitoshi, di mana beberapa saat kemudian mereka kembali pergi menuju hotel untuk menginap. Dan 3 jam kemudian barulah Runa pergi dari hotel sambil membawa sebuah koper dan kemudian pulang bersama ayahnya. Sedangkan di hotel itu, salah satu pegawai hotel menemukan hal yang begitu mengejutkan, di mana di kamar itu, kamar yang dikira sudah kosong ternyata masih ada seseorang. Akan tetapi seseorang itu merupakan sosok mayat yang tampak sudah tidak mempunyai kepala, yang tergeletak di kamar mandi. Atas penemuan itu, pihak hotel pun segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Sementara dari kantor kepolisian, ternyata mereka juga menerima sebuah laporan orang hilang dari seorang wanita tua, yang ternyata itu adalah istri dari Hitoshi. Setelah identitas korban terungkap, polisi pun mencoba melihat rekaman CCTV dari hotel itu dan dari CCTV sekitarnya, yang mana mereka menemukan jika seorang wanita merupakan tersangka atas kasus itu, yaitu Runa Tamura, dan sang ayah yang berada di dalam mobil sambil menunggu di pinggir jalan. Penyelidikan pun dilanjutkan dengan menggeledah rumah Runa dan ayahnya, di mana di rumah itu polisi menemukan barang bukti, yaitu pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa Hitoshi. Selain itu, polisi juga mendapatkan dari kepala Hitoshi yang tersimpan di dalam kamar mandi. Atas penemuan-penemuan itu, kemudian ibu Runa pun juga ikut ditangkap karena dianggap juga ikut terlibat dalam kasus itu. Barang bukti lainnya, polisi juga menemukan koper serta pakaian Runa yang sama seperti yang terekam di CCTV sebelumnya. Lalu, apa motif yang mendasari atas terjadinya kasus ini? Ya, semua hal itu berawal dari kisah kehidupan Runa, di mana sang kakek sudah menyadari jika sang cucu yang sering mengurung diri di rumah serta tidak bersosialisasi bersama temannya memiliki kelainan, terutama kelainan dalam ketertarikan, di mana cucunya itu tidak memiliki hasrat kepada laki-laki, namun dia lebih menyukai seorang wanita, yang bisa dikatakan jika Runa merupakan seorang pecinta sesama jenis. Oleh sebab itu, pada bulan Mei 2023,
Runa yang selama ini mengurung diri di rumah mencoba pergi ke sebuah tempat hiburan LGBT yang terletak di Hokkaido, Jepang, dengan tujuan untuk mencari pasangan yang mempunyai kesamaan dengannya. Di tempat itulah dia bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai usia sekitar 40 tahun. Runa begitu senang dengan wanita itu. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel untuk bisa lebih dekat dan bisa menghabiskan waktu bersama. Setelah mereka tiba di kamar hotel itu, hal mengejutkan bagi Runa terjadi, di mana wanita yang dikenalnya itu ternyata merupakan seorang pria yang berdandan seperti wanita bernama Hitoshi Ura. Sial bagi Runa, di kamar itu Hitoshi langsung melakukan perbuatan asusila kepada Runa dan bahkan merekam seluruh kejadian itu. Atas kejadian itu, Runa yang kini kembali mengurung diri di rumahnya selalu dihubungi oleh Hitoshi yang meminta untuk bertemu kembali. Bahkan dia memberi ancaman kepada Runa menggunakan video yang direkamnya. Dikatakan juga jika Hitoshi selalu mengawasi rumah kediaman Runa. Runa yang sudah tidak tahan dengan teror itu akhirnya menceritakan semua hal itu kepada orang tuanya. Sang ayah yang berusaha melindungi putrinya memutuskan untuk menghubungi Hitoshi dan memintanya untuk menjauhi putrinya. Awalnya Hitoshi menuruti permintaannya itu, namun setelah beberapa waktu dia kembali menghubungi Runa dan menerornya, dan bahkan datang ke rumah itu secara langsung, yang tentunya itu membuat ayah Runa semakin khawatir terhadap keselamatan putrinya. Oleh sebab itulah dia sering membawa istri dan anaknya itu pergi dari rumah untuk menghindari Hitoshi yang sering mengawasi rumah mereka. Entah pembicaraan seperti apa dari keluarga itu, di mana akhirnya muncul sebuah rencana untuk menjebak Hitoshi dan menghabisi nyawanya. Hingga kasus ini pun terjadi, yang tentunya tindakan ini cukup disayangkan oleh semua orang, terutama sang kakek Runa yang kecewa kepada kedua orang tua Runa karena tidak melaporkan serta menyerahkan kasus itu ke pihak kepolisian. Atas pernyataan-pernyataan itu, ayah Runa pun meminta maaf dan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan inilah sebuah kasus dari seorang wanita penyuka sesama jenis yang berujung pada sebuah kasus kriminal. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.